Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, di saat CPNS dibuka, tentu banyak dari teman-teman ataupun dari pejuang CPNS yang mencari terkait dengan formasi-formasi apa saja yang dibuka bagi mereka yang hanya lulusan SLTA sederajat. Seperti contohnya ijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan juga paket C. Tentu mereka banyak terkendala terkait dengan persyaratan seperti persyaratan tinggi badan, kemudian persyaratan dari kualifikasi ijazah yang dibutuhkan. Nah, di video kali ini aku mau sharing ataupun berbagi informasi terkait dengan formasi-formasi apa saja yang dibuka biasanya setiap CPNS atau penerimaan CPNS yang dibuka bagi mereka yang lulusan SLTA sederajat seperti ijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan juga paket C. Langsung tonton video sampai tuntas. Nah, ini hanya sebagai pandangan ataupun gambaran bagi kalian terkait dengan formasi-formasi khusus ijazah SLTA ini. Apabila nantinya CPNS dibuka, kalian sudah mengetahui terkait dengan formasi apa saja bagi kalian yang hanya memiliki ijazah sebatas SLTA sederajat. Yang pertama adalah instansi Kemenkumham. Nah, instansi ini setidaknya membuka dua formasi CPNS untuk mereka yang hanya memiliki kualifikasi ijazah SLTA sederajat, seperti ijazah SMK, Madrasah Aliyah, SMA, atau juga paket C. Formasi yang pertama adalah penjaga tahanan dan kedua adalah pemeriksa keimigrasian. Nah, ini persyaratannya sama. Yang pertama bisa dilamar hanya untuk mereka yang memiliki kualifikasi ijazah SLTA sederajat. Bagi kalian yang memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun Madrasah Aliyah atau juga paket C bisa mendaftar formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini. Semua jurusan. Ada yang bertanya kemarin terkait dengan pertanyaan ataupun bagi mereka yang memiliki ijazah D3 atau S1, bisakah melamar formasi penjaga tahanan atau Polsusupas ini atau pemeriksa keimigrasian? Sangat bisa. Jadi kalian melamarnya atau mendaftarnya nanti menggunakan ijazah SLTA, bukan ijazah S1 ataupun D3 yang sudah kalian miliki. Umur maksimal untuk mendaftar formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini adalah 28 tahun 0 bulan. Untuk minimalnya ada 18 tahun 0 bulan. Kemudian tidak ada nominal nilai rata-rata ijazah yang digunakan. Jadi tidak ada. Baik kalian yang memiliki rata-rata nilai ijazah rendah ataupun tinggi itu tidak diminta untuk kalian yang ingin mendaftar formasi ini. Kemudian syarat tinggi badannya ada untuk di formasi penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian ini. Syarat tinggi badannya untuk pria 165 cm dan untuk wanita adalah 160 cm. Kemudian tidak ada berat maksimal atau BB, itu tidak ada, hanya diukur untuk tinggi badan saja. Dan syarat selanjutnya adalah kalian tidak memiliki tato ataupun tindik. Jadi tidak boleh kalian bertato ataupun tindik, kecuali bagi perempuan. Perempuan boleh menggunakan tindik hanya sebatas satu di bagian antingan. Kemudian bagi mereka yang mungkin memiliki tato dari adat, itu silakan, tidak apa-apa, asalkan mereka melampirkan surat yang telah dibuat dari adat ataupun pemangku adat yang membolehkan atau meminta mereka untuk mengenakan tato. Jadi itu persyaratan untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah aku buatkan video, jadi silakan kalian tonton terkait dengan persyaratan-persyaratan ataupun tahapan-tahapan bagi kalian yang ingin mendaftar formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian ini. Instansi kedua yang membuka lowongan CPNS untuk mereka yang memiliki ijazah SLTA atau khusus ijazah SLTA, yakni instansi kejaksaan. Nah, Kejaksaan Negeri ini setidaknya membuka dua formasi untuk mereka yang nantinya ingin melamar atau bisa menggunakan kualifikasi ijazah SLTA sederajat, yakni formasi pengawal tahanan dan juga formasi pengadministrasian penanganan perkara. Nah, untuk pengawal tahanan ini umur maksimal adalah 28 tahun. Kemudian tinggi badannya untuk pria adalah 160 cm, untuk wanita adalah 155 cm. Jadi untuk kalian yang memiliki tinggi badan 155 cm, kalian bisa mendaftar untuk formasi pengawal tahanan, yakni instansinya kejaksaan. Jadi pengawal tahanan dan untuk penjaga tahanan itu berbeda. Penjaga tahanan itu instansinya Kemenkumham, sedangkan pengawal tahanan itu instansinya kejaksaan. Nah, persyaratan selanjutnya dari formasi pengawal tahanan ini, selain dari umur maksimal, kemudian ijazah yang digunakan, kemudian tidak memiliki tindik dan juga tato. Jadi tidak boleh bertindik ataupun tato, kecuali yang sudah aku sebutkan sebelumnya, karena adat ataupun untuk wanita itu boleh untuk sebagai antingan.
Kemudian untuk pengawal tahanan ini harus memiliki sertifikat bela diri atau pelatihan pengamanan seperti pelatihan pengamanan satuan Sapam atau satuan pengamanan. Jadi itu boleh. Nah, selanjutnya adalah harus ada sertifikat komputer minimal, yakni untuk program Microsoft Office. Nah, jadi selain dari memiliki sertifikat bela diri atau pelatihan pengamanan, kalian juga wajib memiliki sertifikat komputer. Kemudian kalian wajib memiliki SIM A dan juga SIM B, SIM C yang masih berlaku. Dan memiliki nilai rata-rata ijazah yakni 7,0. Jadi nilai rata-rata ijazahnya yang dibutuhkan adalah 7,0. Kemudian untuk formasi kedua adalah formasi pengadministrasian penanganan perkara. Usia maksimal adalah 30 tahun. Kemudian ijazah yang digunakan ijazah SLTA sederajat. Untuk sertifikat masih membutuhkan sertifikat komputer, tetapi tidak membutuhkan sertifikat seperti pengamanan, satuan pengamanan atau sertifikat bela diri, hanya diminta untuk sertifikat komputer. Kemudian untuk nilai ijazah 7,0 dan juga ada memiliki SIM C dan juga SIM A. Jadi SIM A dan SIM C itu dibutuhkan. Kemudian tidak ada syarat tinggi badan. Jadi tidak ada syarat tinggi badan untuk pengadministrasian penanganan perkara ini atau formasi ini, itu tidak diminta persyaratan tinggi badan. Instansi ketiga adalah Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan ini setidaknya ada 9 formasi yang dibuka bagi kalian yang hanya memiliki kualifikasi ijazah SLTA sederajat. Di antaranya adalah penerbang, yakni menggunakan ijazah SLTA sederajat, kemudian teknisi peralatan listrik dan elektronika, yakni SLTA sederajat, kemudian teknisi peralatan listrik dan elektronika, yakni SMK listrik atau SMK elektro, kemudian pemula teknisi penelitian dan rekayasa, yakni SMK manajemen logistik, SMK multimedia, SMK manajemen perkantoran, dan SMK teknik komputer. Selanjutnya pemula teknis penelitian dan rekayasa, yakni SMK pelayaran, SMK teknik kapal, SMK perkapalan. Kemudian ada pemula teknis penelitian dan perekayasaan, yakni SMK teknik mesin, SMK ketenaga listrikan, SMK konstruksi dan properti. Kemudian petugas aviation security atau APSEC, yakni SLTA atau SMA sederajat, memiliki sertifikat komputer, kemudian bahasa Inggris dan juga basic APSEC. Dan teknisi listrik dan jaringan, yakni SMK listrik sertifikat komputer atau SMK listrik plus sertifikat komputer, SMK listrik plus sertifikat bahasa Inggris. Nah, itu ada 9 formasi bagi kalian yang ingin mendaftar, yakni instansi Kementerian Perhubungan ini. Untuk umur maksimal adalah 35 tahun, tidak memiliki tindik dan juga tato. Kemudian khusus untuk APSEC ini atau formasi APSEC ini, yakni tinggi badannya pria 165, wanita 160 cm. Kemudian memiliki sertifikat komputer dan juga bahasa Inggris atau sertifikat komputer atau sertifikat bahasa Inggris. Untuk nilai ijazah yakni 7,0. Instansi yang keempat yang membuka lowongan pekerjaan khusus bagi kualifikasi ijazah SLTA sederajat yakni instansi Basarnas atau Badan SAR Nasional. Nah, ini untuk formasinya adalah rescue pemula. Nah, untuk usia maksimal 25 tahun, kemudian tinggi badan untuk pria 165 cm dan wanita 160 cm. Tidak memiliki tato dan juga tindik, belum pernah menikah, dapat berenang dengan jarak 25 meter, atau dan juga ada sertifikat renang atau sertifikat selam dan juga sertifikat pelatihan SAR. Kemudian tidak ada kelainan jantung, fobia ketinggian dan juga tidak buta warna. Kemudian tidak menikah selama 2 tahun setelah lulus menjadi PNS dari Basarnas ini. Kemudian tidak ada nilai minimal yang diminta. Nah, itu untuk instansi Basarnas, yakni formasinya rescue pemula. Selanjutnya adalah untuk instansi BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, ini juga membuka khusus kalian yang memiliki ijazah SLTA sederajat, yakni pengadministrasian rekam medik dan juga pramu. Nah, ini formasinya untuk formasi pengadministrasian rekam medik dan pramu ini usia maksimal 35 tahun, belum pernah menikah, kemudian harus memiliki SKCK, kemudian tinggi badan 160 untuk pria, untuk wanita 155 cm,
tidak bertato dan juga tidak bertindik. Instansi terakhir adalah Kementerian Dalam Negeri, yakni formasinya Pol PP atau Polisi Pamung Praja. Nah, untuk formasi Pol PP ini, kalian bisa melihat pengumuman CPNS-nya itu di daerah kalian masing-masing. Biasanya kalian yang ada di daerah itu di Pemda ataupun saat nanti CPNS dibuka di Pemda ataupun di kota kalian, Pemkot dan juga provinsi atau Pemprov, itu akan membuka terkait dengan formasi Pol PP ini. Kalian bisa melamar untuk formasi ini menggunakan ijazah SLTA sederajat, dan juga untuk usia maksimalnya itu tergantung daerahnya. Ada yang 35 tahun, ada sampai 40 tahun untuk usia maksimal mendaftar formasi Pol PP ini. Kemudian kalian ini tidak boleh bertato dan juga tidak boleh bertindik. Dan untuk kalian itu ada beberapa Pemda atau Pemkot ataupun Pemprov yang mewajibkan persyaratan SKCK. Ada juga yang tidak membutuhkan untuk formasi atau untuk persyaratan SKCK ini. Dan untuk nilai minimal adalah 7,0. Sekali lagi ini ada beberapa daerah yang tidak membutuhkan atau meminta nilai minimal. Dan selanjutnya untuk tinggi pria ini semuanya, kalau dari penerimaan sebelumnya, untuk tinggi pria 165 cm, untuk wanita 160 cm, untuk mereka yang ingin mendaftar formasi Polisi Pamung Praja atau Pol PP ini. Nah, jadi itu beberapa instansi-instansi yang biasanya membuka formasi kualifikasi ijazah SLTA sederajat. Nah, setiap CPNS dibuka, beberapa instansi ini selalu membuka ataupun menerima lowongan pekerjaan. Kemudian terkait dengan persyaratan-persyaratannya, mungkin nanti ke depannya ada beberapa persyaratan tambahan. Seperti contohnya mungkin wajib sudah memiliki vaksin dosis, setidaknya minimal dosis 2 ataupun mungkin sudah booster vaksin dosis 3. Nah, untuk persyaratan-persyaratan lainnya, walaupun nantinya seperti dokumen dibutuhkan, tetapi untuk persyaratan-persyaratan yang sudah aku jelaskan tadi itu dari setiap tahun akan tetap sama. Walaupun nantinya akan ada perubahan, tentu akan aku sampaikan di video-video selanjutnya. Untuk kalian yang mungkin ingin melihat formasi-formasi lebih lengkapnya, bisa kalian download link ataupun download PDF yang sudah aku letakkan di kolom deskripsi. Jadi sudah ada linknya, jadi silakan kalian download. Itu sebagai acuan ataupun panduan bagi kalian yang mungkin ingin mendaftar formasi dengan menggunakan kualifikasi ijazah SLTA sederajat ini. Jadi setidaknya walaupun CPNS belum dibuka, tetapi kalian sudah mengetahui dan kalian sudah memiliki rencana atau acuan kalian ingin mendaftar formasinya di mana nantinya. Jadi untuk kalian yang terkendala dengan ijazah hanya sebatas ijazah SLTA sederajat, atau bagi kalian yang terkendala dengan tinggi badan, beberapa instansi dan juga formasi yang telah aku sebutkan tadi bisa menjadi rekomendasi kalian untuk mendaftar CPNS jika nanti CPNS akan dibuka. Nah, terima kasih untuk kalian sudah menonton. Tetap pantau channel aku Mr. Mili, nantikan updatean terkait dengan penerimaan CPNS dan juga nantikan video-video terbarunya. Untuk kalian yang mungkin masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas atau yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau langsung DM ke IG aku Mili Umri, dan nanti akan aku jawab secara langsung atau mungkin akan aku buatkan video-video selanjutnya. Dan sekali lagi terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini. Pastikan kalian bantu share video ini agar video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang hanya memiliki ijazah SLTA yang tentu ingin mendaftar formasi ijazah SLTA ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.